Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan senantiasa kita berganti hari, berganti hari, setiap hembusan nafas ke depan semakin tambah berkah umurnya, berkah rezekinya, insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada dua yang akan kita bahas hari ini, tapi kayaknya waktunya nggak nutut, panjang ini sepertinya, nggak tahu, kita lihat nanti. Yang pertama, ini kasihan harus dijawab. Ada seorang wanita tiap hari SMS, Gus Nur, tolong lepaskan belenggu sihir suamiku. Suamiku disihir wanita lain, Gus. Suamiku diguna-guna wanita lain. Tolong lepaskan belenggu guna-guna, belenggu sihir yang membelenggu suamiku, Gus. Suamiku sudah lupa istri, lupa anak, gitu. Tiap hari saya balas istighfar, terus kadang saya balas sekedarnya, tapi terus ternyata SMS terus. Intinya suaminya diguna-guna wanita lain, intinya begitu. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah, saudaraku ya, di Bali itu, di Denpasar. Waktu itu aku masih kos di sana. Jadi jam 3 malam itu kalau nggak salah itu, tidur tiba-tiba di tetangga sebelah kos itu bertengkar suami istri. Wah, ribut, teriak-teriak jam 3 malam itu. Teriak-teriak terus si istrinya itu luari gedor kamarku. Tuh ya, kadang-kadang dalam hidup itu ada skenario yang di luar kemampuan kita ya. Jam 3 malam godor-godor kamarku, minta tolong kepadaku intinya. Ya mau ndak mau kan refleks, bangun tidur bingung. Saya buka pintunya, ternyata wanita itu sudah disuara tangan-tangannya gini sama suaminya tuh. Terus bisa melepaskan lepasannya tuh sudah lari ke belakang saya. Jadi aku kan kudu refleks, kan kudu harus insting melindungi wanita itu kan. Akhirnya mau ndak mau aku tuh berantem, duel fisik sama itu suaminya itu. Aku kena torko berapa kali tuh, wajahku jenduar jam 3 itu rame. Terus sampai ada tetangga kos yang lain terus bangun. Subhanallah. Nah, ternyata usut punya usut, ceritanya begini. Beberapa hari kemudian terus kami akhirnya tahu cerita sesungguhnya. Jadi wanita itu dulunya berprofesi sebagai penyanyi karaoke ya, di Denpasar ya, penyanyi karaoke. Ya Anda tahulah penyanyi karaoke itu bagaimana ya, nemani tamu-tamu nyanyi ya. Terus suatu ketika menikahlah wanita itu, dilamar laki-laki dan dinikahi laki-laki. Nah, pada umumnya kan secara normal kan wanita ya, penyanyi karaoke kan menikah kemudian keluar dari pekerjaan itu, berhenti jadi penyanyi karaoke, kan begitu harusnya. Membina rumah tangga yang baik, punya suami yang baik, punya anak normal. Ternyata enggak, saudaraku. Begitu menikah, dapat berapa bulan dia kembali kerja menjadi penyanyi karaoke lagi, bahkan diantar oleh suaminya itu. Jadi kalau jam 12 malam itu suaminya mengantar istrinya ke tempat kerja sebagai penyanyi karaoke itu di bundaran Tengku Umar itu, Denpasar ya, Denpasar Bali. Nah, setelah naruh istrinya di tempat kerja, suaminya balik. Ya nggak tahu, ngeluyur, mendem, mabuk kemana nggak tahu. Satu kok tetangga kamar karo aku itu. Terus akhirnya nanti jam 3 menjelang tarhim itu dijemput lagi istrinya itu. Lek bloko bus, lek bloko sutone itu gini loh. Ya bawang lanang
ngantar istrinya kerja di tempat karaoke. Lek bahasa vulgare ngono, cara kasar ngono, suami yang menjual istrinya lah, kasarane ngono ya. Jadi istrinya tuh curhat, ya Gus, bagaimana supaya saya bisa lepas dari belenggu suamiku ini. Saya sudah nuntut cerai malah dihajar, diantem, saya nggak bisa. Saya sekarang ketakutan. Pernah minggat ketemu dicari, minggat kemanapun ketemu. Jadi rupanya ini suaminya ini udah bajingan kakap lah ya, preman kawakan lah, bla bla bla. Oke. Nah di dunia ini banyak kasus-kasus hidup seperti itu saudaraku ya. Oke, kembali ke masalah tadi, hampir sama ya dua ini ya, hampir sama ya. Yang satu, Gus, lepaskan belenggu sihir, belenggu guna-guna yang mempengaruhi hati suamiku. Suamiku sudah jarang pulang, lupa istri, lupa anak. Itu jahat itu perempuan itu, gini. Yang satu, Gus, lepaskan belenggu. Aku ingin cerai dengan suamiku, aku dijual sama suamiku. Jadi di dunia ini ada berbagai macam belenggu, saudara. Ya, ada kiai, ustadz, tanda petik ya, oknum lah ya, yang membelenggu pasiennya, membelenggu jamaahnya, ya, membelenggu pikiran pasiennya atau jamaahnya, dibelenggu dengan magic, dengan sugesti negatif, sehingga dirok duwike ngono kan, dirok hartanya. Ada belenggu apa mana, ya pokoknya belenggu-belenggu. Oke. Nah terus satunya lagi pertanyaan tadi itu, ini dari pengasuh pondok pesantren di daerah Jawa Tengah. Sore iklan, halo. Iya sore. Nggih. Iya udah. Iya boleh ya. Ayo. Iklan. Aku ngobrol panjang sama kiai pengasuh pesantren ya, saya nggak sebut namanya, di daerah Jawa Tengah, di Lasem situ. Kurang lebihnya gini, Gus, aku sudah hampir 3 bulan ini menyelami dirimu. Si enom, ganteng, ngono cari ini, cari kiai ini itu cari aku. Ki aku copy paste ya. Enom, ganteng, cerdas, ngono ya. Terus aku nyelami dirimu hampir 3 bulan. Semua videomu pakai bahasa Jawa halus. Semua videomu udah saya ikuti, semua statusmu tulisan. Dan aku diam-diam juga mengamati dirimu itu bukan hanya dengan lahiriah tapi dengan batiniah. Aku curiga jojo awak iki wali yang nyamar apa ya apa. Pokoknya tak delok nasabmu, tak delok gurumu, tak delok nang ndi, tak selidiki pokoknya awakmu. Nah, jadi intinya aku ngobrol panjang ya. Ya intinya satu, hakikatnya itu dari obrolan itu satu, beliau tanya ke saya gini, hakikat tertinggi ya atas dirimu sing ngomong kasar di media ya, mesah-mesuh itu ku opo ngono lho. Syariatnya bagaimana, tarekatnya bagaimana, hakikatnya bagaimana, sufistiknya bagaimana, balaghahnya bagaimana, mantiknya bagaimana, itu kan lansak piturute intine ngono ya. Yes, iki sing tak jawab iki ana loro ya, lek gelem ya tak jawab kabeh, aku ambek ndelok durasi ya. Oke, yang pertama dulu ya, Mbak, Ibu, siapapun, ini ilmu hidup ya, seharusnya siapapun Anda, harusnya semakin berat beban hidupmu, semakin berat beban yang menindih bebanmu ya, semakin kuat belenggu yang mencengkeram batinmu, apa, semakin buntu Anda ini, semakin berat sekali ujian, pesuami diguna-guna orang lah, apalah, berat pokoknya ya, hutang lah, apa, di penjara lah, difitnah, ditipu atau apalah, istri diambil orang, suami diambil orang, harta dirampok orang, istri diperkosa orang, anak dibunuh orang, apapun tanpa terkecuali, semakin berat.
Harusnya ketika engkau mengalami masalah seperti itu, suami lupa tanggung jawab, terus kecantol wanita lain lan sak piturute, langkah pertama harusnya engkau semakin total pulang kepada Allah. Itu langkah pertama itu. Pulang kepada Allah, total kepada Allah. Ya semampumu tapi total. Sholat, ya intinya nanti intinya balik ke wajib lah. Wajib dan sunnah itu dilakukan. Total kepada Allah, terus total kepada Rasulullah. Total kepada Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi ditingkatkan takwanya kepada Allah. Semakin takwa, ya Allah. Ya semakin berat, semakin ditekan Allahnya. Allah. Semakin nangis ini Allah. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, semakin dekat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, sholawat kepada beliau. Boleh tawasul pakai Al-Fatihah, ya Allah, ya Rasul, saya bertawasul kepadamu dengan Al-Fatihah, mudah-mudahan leleh belenggu hidupku ini. Al-Fatihah misalkan. Atau bersolawat. Setelah Al-Fatihah bersolawat, ya Rasul, aku bersolawat memanggil namamu, mudah-mudahan dengan solawat ini mencair kebekuan hidupku, mencair belenggu hidupku ini, ya Rasul. Saya sudah nggak mampu ini. Sebagai manusia sudah di luar kemampuanku, ya Rasulullah, ya Allah. Mudah-mudahan sholawat ini melelehkan beban hidupku. Terus sholawat, saudaraku. Salatullah, salamullah. Bersolawat. Ala Taha Rasulillah. Nah, di saat engkau bersolawat itu nanti engkau akan merasakan seisi ruang dadamu itu akan seperti diporak-porandakan. Diporak-porandakan oleh satu energi abstrak nanti. Semakin deres air matamu, semakin hancur, semakin lebur, semakin lemah engkau, semakin tidak berdaya engkau. Maka biasanya disitulah nanti aku ambil dulu durasi kira. Ya, leleh. Oke, itu yang pertama ya, saringkes ya. Total kepada Allah, total kepada Rasulullah. Nanti gini saudaraku, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Intinya nanti gini, kalau engkau sakit misalkan, engkau akan sembuh lewat dokter misalkan, maka dokter itu pilihan Allah. Allah yang akan memilihkan dokter yang terbaik untukmu. Kalau sembuhmu harus lewat paranormal, lewat kiai, lewat ustadz, Allah yang akan memilihkan paranormal yang baik untukmu. Allah akan memilihkan kiai yang terbaik untukmu. Allah akan memilihkan khalifah yang terbaik untukmu. Kalau engkau sudah kembali kepada Allah. Begitu saudaraku. Balik nang Gusti Allah, total buk. Jadi bahkan seolah-olah tidak ada yang tersisa sehelai pun di dalam dirimu. Kebudayaan, politik, keduniawian, ndak ada nilai, martabat, harga diri, wis gak ono kabeh. Total telanjang batin kepada Allah. Numplek nyenden pun, ya Allah kalau mboten kuat pun, blek nyenden pun, ya Rasul kalau pun mboten kuat, saya ndak kuat. Aduh, saya sudah ndak kuat. Allah, ya Rasulullah. Ngono rek. Itu yang pertama, dikembangkan yo. Terus dikembangkan nanti. Anda kalau mendengarkan ini pakai IQ, pakai akliyah, maka insya Allah otomatis sadar atau tidak nanti sel-sel otak Anda itu akan melahirkan sendiri nanti dimensi-dimensinya itu. Kayak MLM gitulah, melahirkan downline kecerdasan nanti. Terus yang kedua, langkah kedua ya. Ketika semakin berat masalah hidupmu, harusnya ini
harusnya tutup semua akses, suudon, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menciptakan alibi-alibi pembenaran, menciptakan kambing hitam. Daganganku sepi, sopo sing nyantet aku iki. Nah, kan sudah menciptakan pihak ketiga untuk disalahkan ini. Masya Allah. Gus, tolong Gus, lepaskan belenggu sihir yang membelenggu suamiku. Suamiku dibelenggu wanita lain. Nah coba, ini demi Allah salah fatal, tal. Alam nasrah laka sodrok itu gugur nanti akhirnya. Baca itu alam nasrah laka sodrok itu. Alam nasrah laka sodrok wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baca coba. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu, aku kurangkan beban di punggungmu, aku angkat namamu, derajatmu, dan di setiap kesempitanmu ada kelapangan. Gini hakikatnya itu. Di saat engkau terhimpit oleh masalah, di saat itu juga, nggak nunggu besok, nggak nunggu 1 jam, di saat itu juga ada kelapangan, ada harapan yang disiapkan oleh Allah. Hari itu juga. Cuma memang butuh ilmu untuk bisa menangkap gelombang ini, ngono lho. Nah, coba perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang termasyhur, orang-orang yang jaya, orang-orang yang namanya terukir oleh tinta emas sejarah. Siapa coba? Mulai dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, ulama sampai sekarang. Baik tokoh-tokoh nasional, coba semua orang sukses rata-rata itu adalah orang-orang yang penuh penderitaan awalnya, penuh himpitan, penuh ujian, penuh tantangan. Nah, beliau-beliau itu bisa menyikapi seberat apapun ujian yang beliau alami waktu itu. Jadi ketika ditekan masalah, berat. Di saat yang sama beliau sabar, beliau senyum, beliau tawakal, beliau istighfar, beliau sholawat, gitu ya. Itu hakikat daripada alam nasrah laka sodrok, dan itu hakikat ujian. Semua orang yang kaya, semua orang yang sukses, semua orang yang bahagia, semua orang yang berada di makom tertinggi, baik di dunia ataupun di akhirat, semua orang yang namanya tercatat dengan tinta emas sejarah, itu rata-rata orang-orang yang bersabar di saat derita, tersenyum di saat menangis, pandai-pandai menyimpan tangisnya dalam senyumannya. Ya Allah, kembangkan teman, kembangkan. Paham ya intinya ya? Jadi langkah kedua, jangan Gus tolong lepaskan belenggu sihir yang membelenggu suamiku. Selama pikiran itu bercokol di dalam pikiranmu, Bu, selama mindset, selama paradigma itu bersemayam di dalam kolbumu, demi Allah engkau tidak akan menemukan apa-apa. Engkau akan semakin jauh dari Allah, jauh dari maunah Allah, jauh dari syafaat Allah, dan engkau akan semakin ketemu dengan modus. Ketemu kiai-kiai modus, dimodusi hartamu, dimodusi akhlakmu. Ketemu orang pintar modus, ketemu dokter modus, semua modus. Oknum ya. Tidak bisa. Jangan pernah ketika engkau punya masalah, saudaraku, jangan pernah menciptakan kambing hitam di dalam pikiranmu. Jangan pernah menciptakan pihak ketiga untuk engkau salah-salahkan, untuk engkau korban-korbankan. Walaupun didukung oleh bukti-bukti visual. Umpama mimpi
Wis bojo gak tau mulih, gak tau ngeblonjo, kecantol gendaan, ya digaet wedoan ya. Ya kan? Gak tau lak, lupa tanggung jawab, lupa agama, lupa anak, lupa istri. Tiba-tiba engkau mimpi sempakmu dicolong wong. Apa sempak itu? Celana dalammu dicuri orang, BH-mu dicuri orang. Kan umum ini di ilmu-ilmu tafsir mimpi jari lek bahan-bahan dalam, barang-barang dalam pribadi dicuri orang, katanya istri suaminya diambil orang. Nah, Anda mimpi nih. Coba kalau Anda orang standar, kalau engkau orang yang tidak pernah upgrade ilmu. Aduh. Mangkane bojoku gak mulai-mulai kecantol wong wedok. Oh, ternyata katokku dicolong wong mambengi mimpi ya. Coba. Itu engkau ramesi, engkau olah. Astagfirullahaladzim. Aku gak ngomong sampean goblok gak. Maksudnya aku ya wis makome sampean lah. Maksudnya terus sampean teko nang wong pinter, Mbah, Pak Kiai, Pak Ustad, bojo kula pun 6 tahun mboten mulih napa kecantol wong wedok niki jenenge wong wedoke ini nama perempuannya. Tolong Mbah, kula niku yakin lek bojo kula niku diguna-guna misalnya. Kula tadi malam mimpi celana dalam saya dicuri orang. Karo mbahe diramal. Ya, karo Mbah Kiai ini ku diramal. Dalam tanda petik kok ya, karo Mbah Tik diramal. Oh iya, Nduk, bojomu manuke ditaleni misalnya. Ditaleni karo ngene. Oh. Waduh, angel iki Nduk ilmune iki. Ya Mbah iso, cuma angel iki. Yo nebus minyak ya Nduk yo, tak gawekno tak tirakat 3 dina 3 minggu nebus minyak. Kok nebus kacang ijo kok ngene-ngene to. Wah wis marang awakmu dikek minyak, dikek kacang ijo, dikek uyah, dikek garam. Ya nebus 3 juta, 2 juta. Engko wis marang ngono nok maneh. Wedange bojomu ku tetesono bayoyomu. Astagfirullahaladzim. Nah, coba walaupun dibukti visual seperti itu jangan sampai engkau terpedaya. Terus tiba-tiba di saat engkau kritis ada orang, tiba-tiba orang terus ngomong ke dirimu, loh Mbak, aku lek ndelok wajahmu kok koyoke auranya yo nggak sehat yo. Kok koyoke yo rumah tanggamu goncang yo Mbak yo. Ki koyoke bojomu iki. Coba kira-kira dalam kondisi engkau seperti itu tiba-tiba ada orang ngomong kayak ngono kate lapo kon? Kalau engkau standar, engkau akan langsung lunglai. Nggih. Jenengan kok semerap. Anda kok tahu? Langsung engkau iki orang pinter ini. Langsung gitu. Engkau langsung lunglai, langsung bertekuk lutut. Nah, masuk ke dalam perangkat setan. Orang sakti, orang bisa nebak orang itu kan bisa karena karoma, bisa karena fadilah, bisa karena istidrot. Kan gitu ya, banyak. Bisa karena malaikat, bisa karena laduni, bisa karena jin. Oke. Seperti itu saudaraku. Yo, jadi apa Dul? Jadi gimana sekarang Gus Nur? Ya, jangan pernah menciptakan kambing hitam. Sopo, guna-guna, sihir santet jangan. Kapan-kapan ingatkan saya ya. Kapan-kapan kita bahas bab sihir khusus, bab santet, bab guna-guna, bab lintrik. Dulu setahun 2 tahun yang lalu kita sudah pernah bahas ini. Cuman waktu itu kameranya jadul, pakai handphone jadul, ada di Facebook itu mungkin masih ada. Kapan-kapan kita sempurnakan. Lintrik itu apa? Gendam itu apa, guna-guna itu apa, pelet itu apa, terus penangkalnya bagaimana? Eling aku ya, kapan-kapan kita bahas. Oke, pertama pulang kepada Allah, kedua pulang kepada Rasulullah total telanjang tanpa sisa, ketiga bersihkan semua pikiranmu dari orang-orang ketiga yang akan kau jadikan kambing hitam di dalam imajinasimu itu. Kalau suamimu kecantol wanita lain, jangan kamu fokus ke wanitanya saja. Wanitanya itu tukang lintrik, wanitanya itu tukang melet, wanitanya itu jahat, wanitanya. Bisa-bisa kamu salah 100%.
Belum tentu salah wanitanya, bisa-bisa memang dasar suamimu geragas. Gitu loh, Rek. Suamimu yang dalam kondisi lemah iman, suamimu dalam kondisi drop iman. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, jangan-jangan Allah akan mengangkat derajatmu ke makom yang lebih tinggi. Hanya saja memang ujiannya lewat suamimu. Udah dimasak, diputer-puter, iki ketemu ilmu-ilmu iku kok, Rek. Oke, yang terakhir ya, sudah terlalu panjang. Yang terakhir, sholat 5 waktu, tidak ada alasan lagi, tepat waktu. Nggak ada alasan lagi, tepat waktu. Kenapa kok tepat waktu? Ya sudah mulai memprioritaskan sholat di atas segala-galanya. Selama ini apa? Sholatmu apa? Sudah bolong-bolong, sudah telat, sudah nggak khusyuk, sudah nggak nyambung sama Allah, hanya jungkir balik kan gitu. Nah begitu sekarang hidupmu hancur, sholat tepat waktu, prioritas di atas segala-galanya. Iktikaf di masjid. Ini yang nanya orang Indonesia ya. Kalau yang nanya orang luar negeri mungkin nggak seperti ini ya. Di luar negeri susah cari masjid ya. Oke. Sholat di masjid. Nah ini kan perempuan ya, berarti jangan ke masjid. Ya pokoknya sholat lah tepat waktu hakikatnya. Kedua, perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Satu putaran tasbih pagi sore, pagi sore, pagi sore. Tutup dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Sayyidul istighfar. Cari golek awamu tak SMS, tak catetno oleh gak apal. Golek gak ketemu takok nang muridku jenenge Mbah Google. Ketiken niku sayyidul istighfar kok metu iku muridku iku. Wis dulur ya, wis dikembangno. Masya Allah, tak dongakno moga-moga dulurku kabeh yang sedang dihimpit hidupnya, dihantam masalah. Detik itu juga harapan terbentang luas, asa terbentang luas, makom tertinggi di hadapan Allah terbentang luas. Derajatmu kata diangkat, Rek. Cuman gagal total, hancur gara-gara engkau mengeluh, salah ambil eksekusi, salah ambil tindakan, yo. Sama Allah semakin jauh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama Allah dikasih beban 5 kilo. Engkau mendramatisir seolah-olah 100 kilo. Aku tidak mampu. Padahal cuma 5 kilo dikasih itu. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Amin ya Allah. Angkatlah beban yang menghimpit saudaraku semuanya. Sholat tepat waktu, sholawat istighfar perbanyak, sayyidul istighfar pagi dan sore. Pun, sepertinya yang bab kedua nanti aja ya di video yang lain. Ya disambung lah intinya. Yang tadi saya ngobrol dengan pengasuh pesantren, Gus, awak miku wali tak Gus, kok wali menyamar, kok misah-misuh karepmu ya apa? Iku hakikatmu ya apa? Nah, nanti kita bahas ya, bismillah. Tapi sih jelas aku dudu wali rek yo. Ya wali manganku sedina ping 15 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.